Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Febian Anggraini, siswa Data Science Spekmen. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Project Designing Relational Database, Yuska Database System. Latar belakang dari proyek ini adalah Mobil Mart selaku perusahaan yang beroperasi pada pelayanan jasa jual beli mobil bekas sedang mengalami beberapa problem pada growth dan operasional perusahaan. Beberapa masalah yang dihadapi oleh Mobil Mart adalah keterbatasan user untuk memasarkan produk mereka, kurangnya trust antara buyer dan user yang diakibatkan karena kurangnya informasi mengenai detail produk, dan fitur search yang kurang efisien yang membuat buyer sulit untuk menemukan mobil yang dibutuhkan. Oleh karena itu, Mobil Mart ingin membuat sebuah website untuk mempermudah jual beli produk di platform mereka. Objektif dari proyek ini adalah untuk membangun sebuah database untuk website baru Mobil Mart agar dapat menyimpan semua data yang diperlukan dengan rapi dan dapat diakses dengan cepat dan akurat. Dari objektif tersebut, Mobil Mart mendefinisikan beberapa bisnis rule yang akan diterapkan pada database. Yang pertama yaitu setiap user aplikasi dapat menawarkan lebih dari satu produk mobil bekasnya. Sebelum menjual produk mobil, user harus melengkapi data dirinya seperti nama, kontak, dan domisili lokasi. User menawarkan produknya melalui iklan yang dapat ditampilkan oleh website. Iklan ini berisikan judul, detail informasi produk yang ditawarkan, serta kontak penjual. Beberapa informasi yang harus dituliskan dalam iklan adalah sebagai berikut. Merek mobil, model, brand type, car type, dan year of car manufacture. Setiap user bisa mencari mobil yang ditawarkan berdasarkan lokasi user penjual, merek mobil, dan jenis mobil. Jika calon pembeli tertarik terhadap sebuah mobil, ia dapat menawar atau bidding harga produk jika user mengizinkan fitur tawar-menawar. Dan yang terakhir, transaksi pembelian dilakukan di luar aplikasi, sehingga tidak dalam scope project. Designing the database. Step by step dari mendesain database pada project ini yaitu yang pertama, mendefinisikan mission statement, yang kedua, creating table structure, determine table relationship, determine business rule, dan yang terakhir, implementing to relational database. Ada beberapa mission statement yang didefinisikan dari project ini yaitu untuk mengimplementasikan fitur penawaran produk, fitur melengkapi user profile, dan conduct cut search. Yang kedua, membuat sebuah sistem untuk manajemen ads dari user. Dan yang ketiga, memperbolehkan potensial buyer untuk bidding harga produk jika seller memperbolehkan fitur tersebut. Creating table structure. Berikut adalah list dari tabel dan kolom yang akan dibuat pada database ini. Yang pertama yaitu tabel city yang akan menyimpan informasi mengenai kota dari user tersebut. Adapun kolom yang akan dibuat dari tabel city ini adalah kota ID sebagai primary key, nama kota, dan location. Kolom location ini akan menyimpan informasi mengenai longitude dan latitude dari kota tersebut. Selanjutnya yaitu tabel user yang akan menyimpan informasi mengenai data diri dari user. Kolom yang akan dibuat adalah user ID sebagai primary key, kota ID sebagai foreign key dari tabel city, first name, last name, phone sebagai alternate key, dan kolom rating. Tabel produk yang akan menyimpan informasi mengenai produk. Kolom yang akan dibuat yaitu produk key sebagai maksud saya produk ID sebagai primary key. Selanjutnya itu brand, model, body type, year, price, dan type car. Tabel selanjutnya yaitu advertisement yang akan menyimpan informasi mengenai ads yang dibuat oleh user. Kolom yang akan dibuat yaitu ads ID sebagai primary key, user ID sebagai foreign key dari tabel user, product ID sebagai foreign key dari tabel product, title sebagai alternate key, date post, status, dan description. Tabel bidding.
Tabel bidding ini akan menyimpan informasi mengenai uh, penawaran yang dibuat oleh buyer. Dari tabel bidding ini akan dibuat beberapa kolom, yaitu bid ID sebagai primary key, ads ID sebagai foreign key dari tabel advertisement, bid price, bid date, dan status. Ini merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai tabel yang akan dibuat. Creating table relationship. Setelah membuat tabel structure, kita harus mendefinisikan relationship dari masing-masing tabel. Bisa dilihat di tabel, terdapat beberapa relationship one-to-many antar tabel, seperti tabel user ke tabel city. Tabel user sebagai child table memiliki relasi one-to-many ke tabel city sebagai parent table. Artinya, satu user hanya dapat memiliki satu relasi ke tabel city. Namun, tabel city dapat memiliki banyak relasi ke tabel user. Relasi ads dengan tabel user ini sama, yaitu one to many, yang artinya tabel ads hanya dapat memiliki satu relasi pada tabel user, namun satu user dapat memiliki banyak relasi pada tabel ads. Begitu juga dengan ads dan produk. Selanjutnya yaitu relasi antara tabel bidding dan tabel ads. Tipe relasi dari tabel ini juga sama, yaitu one to many. Artinya satu bidding hanya bisa dibuat dari satu ads. Namun satu ads dapat memiliki banyak relasi ke tabel bidding. Creating table dan business rule. Berikut merupakan beberapa sintaks atau query dari creating table. Yang pertama yaitu tabel city memiliki beberapa kolom seperti kota ID sebagai primary key, nama kota, dan location itu diset dengan constraint not null. Artinya pada kedua tabel ini, maksud saya kedua kolom ini tidak boleh memiliki nilai yang kosong. Selanjutnya yaitu tabel user dengan user ID sebagai primary key. Untuk kolom phone itu berfungsi sebagai alternate key sehingga diberi constraint not null dan unique. Untuk kolom kota ID, first name, last name, dan rating itu diberi constraint not null, yang artinya tidak diperbolehkan nilai yang kosong. Dan khusus untuk kolom rating itu diberi constraint check, yang artinya rating hanya untuk mengisi nilai rating itu hanya diperbolehkan yang lebih dari 0. Untuk tabel user ini sendiri juga memiliki relasi ke tabel kota ke tabel city, sehingga diberi constraint foreign key yang diberi nama FK user city dengan foreign key ke kolom kota ID mereference tabel city kota ID. On delete di set menjadi restrict, yang artinya nilai pada tabel city itu tidak dapat dihapus jika masih memiliki relasi ke tabel user. Selanjutnya, tabel produk dengan produk ID sebagai primary key. Untuk kolom brand, model, body type, year, dan price itu diset menjadi not null. Dan untuk kolom price diberi constraint price harus lebih dari 0. Dan untuk type car diberi juga constraint type in, automatic, atau manual. Jadi untuk kolom type ini hanya dapat diisi dengan nilai automatic atau manual. Selanjutnya, tabel advertisement dengan ads ID sebagai primary key dan title sebagai alternate key, sehingga di set constraint menjadi unique dan not null. Untuk kolom product ID, user ID, date post, status itu di set menjadi not null. Dan untuk status juga di set constraint dengan status inactive or inactive, yang artinya hanya boleh diisi dengan nilai aktif atau tidak aktif. Dan untuk kolom description dibuat default nilainya yaitu no description. Jadi artinya jika nilai description ini tidak diisi, maka akan diisi dengan nilai no description. Tabel ads ini juga memiliki relasi dengan tabel user dan tabel produk, sehingga diberi constraint foreign key. Dan masing-masing constraint itu diset menjadi on delete restrict, yang artinya tabel parent tidak boleh dihapus jika masih memiliki relasi ke tabel child. Dan yang terakhir yaitu bidding table dengan bid ID sebagai primary key. Kolom ads ID, bid date, bid price itu diset menjadi not null. Untuk kolom bid price diset constant
bid price itu harus lebih dari 0. Dan bid status di set constraint, check status and send, reject, or accepted. Yang artinya uh, kolom status ini hanya dapat diisi dengan nilai send, rejected, atau accepted. Kolom bidding ini juga memiliki relasi ke kolom HID sehingga diberi constraint parent key ke reference ke tabel ads kolom HID dan di set on delete restrict yang artinya kolom ads itu tidak dapat dihapus jika masih memiliki relasi ke kolom bidding. Selanjutnya setelah membuat tabel dapat di generate entity relationship diagram sebagai berikut. Selanjutnya populating database. Setelah mendesain dan membuat database, perlu dilakukan tes untuk menguji fungsional dari database tersebut. Pada kasus ini, saya menggunakan dummy dataset untuk menguji database yang telah dibuat. Dummy dataset tersebut itu dibuat dengan uh, library Python, yaitu Packer Library. Berikut merupakan list dari dummy dataset yang saya generate dari Python. Untuk tabel city itu ada kolom location yang isinya itu kombinasi dari latitude dan longitude column. Untuk tabel user itu ada user ID yaitu randomized dari number of user. Selanjutnya first name last name yang didapat dari generate dari library Faker Faker.first name dan Faker.last name. Selanjutnya phone menggunakan Faker phone number. Rating dari randomized value dengan range 1 sampai 5. Untuk produk terdapat kolom type yang di random dari nilai otomatis dan manual. Selanjutnya, tabel advertisement. Terdapat beberapa kolom seperti ads ID yang di random dari number of ads. Selanjutnya, title itu di-generate dari Packer sentence. Date post dari Packer date time between dates. Kolom status di random dari nilai active dan inactive. Description di-generate dari Packer paragraph. Dan tabel terakhir yaitu bidding. Terdapat beberapa kolom seperti bid ID yang di random dari number of bidding, bid date di-generate dari Faker date time between dates, bid price yang di random dari range 100 100 juta sampai 500 juta. Status di random dari nilai send, accepted, dan rejected. Khusus untuk tabel city dan tabel produk, itu sebenarnya sudah disediakan datanya dari Pacman, sehingga saya hanya menambahkan beberapa data yang diperlukan. Setelah mengenerate dummy data dari Faker library, selanjutnya itu dilakukan tes dari study case yang diberi oleh Pacman. Itu yang pertama yaitu transactional query. Case pertama yaitu mencari mobil bekas paling murah berdasarkan keyword Yaris. Untuk menyelesaikan case ini yaitu dengan select product ID, brand, model, year, dan price dari kolom produk dan di where model like Yaris. Jadi artinya uh, di mana model tersebut memiliki keyword Yaris dan di order by price secara ascending. Case kedua yaitu mencari mobil dengan jarak terdekat. Jarak ini didapat dari perhitungan antara latitude dan longitude menggunakan rumus Haversian distance. Langkah pertama yaitu membuat rumus untuk menghitung nilai jarak dengan menggunakan rumus Haversian distance. Berikut untuk membuat rumusnya menggunakan create function. Selanjutnya yaitu mencari mobil dengan jarak terdekat dengan cara membuat CTE untuk menghitung jarak antar kota. Selanjutnya setelah mendapat uh, jarak masing-masing kota, itu difilter menggunakan CTE lainnya, memfilter jarak terdekat. Dari jarak yang sudah didapat itu difilter mana jarak yang paling dekat dengan kota yang dituju. Setelah mendapat kota dengan jarak terdekat, itu mencari mobil yang berlokasi pada kota tersebut. Selanjutnya, analytical query. Case pertama yaitu mengcompare percentage difference antara average price based on model dan average price over by customer di 6 bulan terakhir.
Untuk mencari hasilnya dilakukan query, select, model, average price, selanjutnya average bid price. Setelah itu uh, untuk mencari difference-nya itu average price itu dikurang dengan average bid price. Dan untuk mencari difference percentage-nya ini difference difference yaitu average price dikurang average bid price itu dibagi dengan average price dikali 100. Dari kolom bidding, join ads using ads ID dan menjoinkan produk dan produk ID, di mana biddingnya itu di set jadi current date sampai ke 6 bulan ke belakang dan di group by model. Untuk case kedua yaitu membuat Windows function dari average bid price of a brand dan model dalam 6 bulan terakhir. Berikut untuk sintaksnya. Untuk memahami project ini secara lebih detail, dapat membuka GitHub yang telah saya sertakan linknya di description box. Pada GitHub ini, saya menyatakan file-file seperti IRT, seperti IRD-nya, selanjutnya file Python dari dummy datanya, dari generate dummy datanya, selanjutnya uh, file CSV dari masing-masing tabel, lalu uh, file SQL seperti table creating, analytical query, transactional query, dan uh, backupnya. Baik, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.